Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya bagaimana eh, pola-pola barisan ya. Contoh di sini teman-teman diminta untuk mengerjakan pola barisan. Katakanlah di sini ada suatu deret ya, deret Fibonacci ya. Yakni kita akan mulai dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya ya. Di sini kita akan menggunakan struktur perulangan for ya. Nanti akan kita ubah juga ke dalam bentuk perulangan while dan do while ya. Selain itu juga teman-teman kita nanti akan menambahkan ya yang masih berkaitan dengan deret ini adalah penambahannya. Oke. Contoh misalkan 0 tambah 1 ditambahkan 1 lagi, tambahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 13 ya. Oke, dan seterusnya sama dengan sekian jumlahnya. Nah, kita akan mulai dulu ya. Pertama kali ini di bahasa pemrograman C ya. Untuk deret bilangan Fibonacci ada banyak cara, ada banyak algoritma yang bisa kita terapkan. Salah satunya sebagai berikut ya. Kita butuh dua variabel pertama untuk semacam nilai awal ya. Dikarenakan karakteristik dari deret Fibonacci ini dia perhatikan di sini ya, suku ketiga yang merupakan penjumlahan suku pertama dan kedua ya. 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Lalu suku keempat merupakan penjumlahan suku ke-1 dan kedua ya, dan seterusnya ya. Ini nilai 3, suku kelima merupakan penjumlahan suku sebelumnya ya, 1 tambah 2 ya. Oke, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8 ya, dan seterusnya. Pertama kita buatkan dulu suatu variabel, yakni integer A bernilai 0 dan B bernilai 1. Lalu butuh variabel yang bisa kita ubah-ubah ya. Sebenarnya tidak perlu kita tambahkan suatu variabel ini ya, tapi ini hanya untuk memudahkan terlebih dahulu ya. Ya, ini pertama teman-teman berikutnya maksud saya butuh variabel integer C ya. Lalu kita akan lakukan iterasi ya. For K sama dengan 0 ya, K kurang dari misalkan di sini ada suatu N ya, ada A, B ya, lalu N batasnya misalkan katakanlah 20 ya. Nah, ada 20, oke. K kurang dari N ya, K plus plus ya. Nah, karena dua suku sudah kita ambil pertama kali, A dan B, maka deret ini berkurang sebanyak 2 ya. Oke ya. Lalu kita tampilkan dulu di sini dia printf. Oke, persen i, koma, persen i ya, koma. Nah, seperti ini. Di sini dia A dan B. Oke. Lalu kita akan lanjut di sini dia C sama dengan A ditambah dengan B. Lalu kita tuliskan di sini dia printf persen i ya adalah di sini C ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, A kita perbaharui sama dengan B dan B kita perbaharui sama dengan C, dan proses ini akan diulang sampai K bernilai kurang dari N-2 ya. N terakhir adalah 20 min 2 berarti 18 ya. Oke. Pertama ya, langkah-langkahnya kita harus menyusun deretnya terlebih dahulu ya, lalu kita gunakan perulangan for. Kita coba eksekusi. Nah, ini hasilnya adalah 0, 1 ya, 1, 2, 3, 5, 13, 21, 34 ya, dan seterusnya ya. Oke ya, di sini berarti ada kesesuaian antara output ya dan input yang sudah kita definisikan. Setelah itu teman-teman,
ketika sudah memahami ya dan mendeklarasikan ya perulangan for untuk solusi deret bilangan Fibonacci, maka tugas kita sekarang bagaimana mentransformasi dari ya struktur perulangan for ke dalam perulangan while ya, seperti itu. Oke ya, kita coba beri ganti baris di sini dia. Oke, perhatikan teman-teman di sini. Oke, kita tuliskan lagi A sama dengan 0, B sama dengan 1. Oke, lalu kita akan tulis di sini dia ya, printf persen I, persen I, ini adalah A, B ya. Setelah itu kita akan mengubah ya, K sama dengan 0. While K kurang dari N-2, oke, K plus plus ya. Oke, sejauh ini teman-teman perhatikan ya, langkah pertama saat ingin mengkonversi, ya mengubah atau melakukan alterasi dari struktur for ke dalam bentuk while, teman-teman menuliskannya step by stepnya seperti ini ya. Oke, lalu di dalamnya di sini while ya, kondisinya adalah K kurang dari N-2 dan di sini K plus plus ya. Nah, di baris 24 isinya adalah C sama dengan A ditambah dengan B. Oke. Printf di sini dia persen I, di sini dia C, lalu A sama dengan B dan B sama dengan C ya. Oke ya. Jadi berikut langkah ya, step by step mengubah ya. Jangan lupa kita coba cek ya dengan cara mengeksekusi ya. Ini sekaligus dia mengcompile lalu merun ya. Oke. Integer I one too many arguments ya. Nah, di sini disebutkan oh ini maaf nih persen I ya, persen I. Oke, ada kekeliruan tadi ya. Nah, hasilnya sama ya, tidak ada yang beda ya. Oke, ini hasilnya sama. Nah, sudah tampak di sini ada hasil dari perulangan for ya. Oke, kita mengubahnya ke dalam bentuk perulangan while ya. Dan terakhir kita akan mencoba mengubah dalam bentuk perulangan do while ya. Nah, kita beri ganti baris dulu ya. Oke, backslash n untuk ganti baris. Setelah itu kita tuliskan lagi ya, A sama dengan 0, B sama dengan 1 ya. Kenapa tidak dituliskan integer lagi ya? Karena di baris sebelumnya ya sudah ada di sini dia ya, di baris 8 integer A sama dengan 0 dan ya ini B sama dengan 1 dan N sama dengan 20. Ada integer C, ada integer K ya. Karena itu kita tidak mendeklarasikan lagi integer K atau integer C seperti itu ya. Oke ya, sekarang dari struktur perulangan while kita akan ubah ke dalam bentuk do while ya. Kita tuliskan di sini printf ya, persen I A, B ya, A dan B. Setelah itu K sama dengan 0 ya. Perhatikan teman-teman di sini. Nah, dari bentuk while seperti ini kita akan coba sekarang mendeklarasikannya dalam bentuk do while ya. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu do. Oke, seperti ini. Ada K plus plus ya. Dan tanda baris 38 artinya di luar dari apa namanya kurung awal ya, tutup, kita mengisikan while K kurang dari N-2 ya, titik koma. Oke, jadi teman-teman cara mendeklarasikannya terlebih dahulu harus seperti ini agar memudahkan sehingga tidak terjadi kekeliruan penulisan ya. Oke,
Kalau K++ sebelumnya bagaimana? Oke, kemungkinan mungkin hasilnya masih benar, tapi prosesnya keliru ya. Oke, kita isikan sekarang C sama dengan A ditambah dengan B, lalu print F di sini dia persen I ya. Di sini ada lagi ini C, A sama dengan B, B sama dengan C ya, seperti ini. Oke ya, kita coba sekarang lakukan ya simpan, compile dan eksekusinya. Hasilnya masih sama ya. Oke. Dari ketiga-tiganya, teman-teman silahkan lebih mudah apakah menggunakan struktur perulangan do while atau lebih mudah menggunakan struktur perulangan while atau lebih mudah menggunakan struktur perulangan for ya. Ketika kita sudah melakukan pengubahan dari for, while, atau do while, nah sekarang kita hendak melakukan penjumlahan di sini ya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Oke. Nah, teman-teman di sini langkah pertama ketika diminta adanya penjumlahan ya, kita gunakan salah satu dulu ya. Kita gunakan yang mana nih? Oke, ada request. Kita gunakan mungkin yang while ya. Oke, kita coba lakukan copy paste dulu di sini. Kita lakukan copy paste dulu ya. Oke, ya. Print F ya. Kita tambahkan ganti baris ya. Oke, seperti ini. Karena dijumlahkan, maka kita butuh variabel integer jumlah. Oke. Setelah itu, jangan lupa di sini dia kita isikan jumlah sama dengan jumlah sebelumnya ya. Jumlah maaf integer jumlah sama dengan 0 ya. Jumlah di baris 46 jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan A ditambah dengan B ya. Kenapa perlu kita isikan jumlah sama dengan 0 ya? Ini seperti untuk antisipasi ya adanya null pointer ya sebenarnya. Nanti teman-teman harus ada nilai awal ya. Oke ya, ini antisipasi terjadinya uh, null pointer ya atau mungkin apa? Eksepsi ya, eksepsi. Nah, seperti ini ya atau mungkin exception handling ya. Oke. Jadi harus ada nilai awal ya. Karena belum dijumlahkan ya kita pasti nilainya 0 ya. Sambil program ini berjalan ya. Nah, di sini kita tambahkan jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan C ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita di akhir kita isikan di sini dia. Teman-teman boleh menambahkan printf lagi atau tidak perlu, silahkan. Oke. Sama dengan ya persen I koma jumlah ya. Kita coba sekarang isinya bagaimana. Nah, ini kebanyakan 20 ya. Kita ubah dulu deh ya. Kita ubah misalkan 10 ya. Sama dengan 88 ya. Nah, tanda koma kita akan ganti sesuai dengan di soal dengan tanda plus ya. Oke. Kita coba ganti sekarang. Ini kita ganti dengan plus ya. Seperti ini dia. Kita coba sekarang eksekusi ya. 0. Oh, yang di awal belum ya. Yang di awal ini plus. Ini pun sama, ini plus ya, itu. Ya, karena masih ada koma di sini ya. 0 ditambah 1 tambah 1 tambah 2 ya. Oke, sama dengan 88. Sip. Nah, hanya saja output yang dihasilkan ya di sini masih memiliki tanda plus ya. Kenapa? Tanda plus ini dia di sini dieksekusi ya dilakukan perulangan sebanyak
K kurang dari N-2 ya. Karena itu, kalau ingin misalkan kita menghilangkan tanda plus yang di akhir, maka untuk baris 52 kita lakukan cut ya. Kita harus beri kondisi dulu. Jika K masih lebih kecil dari N-2 ya, min maka boleh masih mendeklarasikan dengan plus. Sementara selain itu, ini kita lakukan hapus. Ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi teman-teman akan mendapati ya hasil output setelah angka terakhir di sini tidak muncul tanda plus ya. Sesuai di baris ini ya. Nah, di baris 52 sampai dengan 56 ya. Adanya kondisi ini ya. K kurang dari N-2 ini masih sama ya. Nah, teman-teman. Oke, nah kita kurangkan lagi dengan satu ya. Kenapa nggak langsung aja Pak Barja min 3? Boleh silakan ditulis dengan min 3, tidak masalah. Oke. Nah, hanya saja agar lebih jelas sebenarnya dari mana angka 3 muncul ya. Jadi seperti ini lebih jelas. Oke, sip. Nah, begini ya teman-teman, ketika kita diminta untuk membuat suatu adanya apa namanya deret bilangan Fibonacci ya. Oke, caranya yang tadinya mungkin ringkas ya, karena kita lakukan perubahan-perubahan ya dari adanya for ke while dan do while, sehingga semakin source code-nya terjadi penambahan ya, penambahan source code. Oke, barangkali seperti itu ya Pak, seperti ini dulu ya. Kalau ada yang masih belum jelas, teman-teman silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan bila ditemukan misalkan adanya yang keliru, langsung juga kalian konfirmasikan ya. Oke, begitu dulu. Jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe di sini dan lakukan apa namanya share ya agar kita selalu paling depan ya saat mempelajari sesuatu, terutama kepada para developer atau pelajar pemula ya yang ingin bermain atau beroperasi atau menggunakan bahasa pemrograman C ya. Oke, good luck semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.